Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali secara online dalam rangka menyambut datangnya bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kebahagiaan, yaitu bulan Ramadan. Apa yang sudah kita siapkan untuk bisa melewati dan menjalani, mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan? Apakah kita sudah menyiapkan diri untuk itu? Apakah kita sudah paham yang selama ini kita sudah selalu melewati bulan Ramadan dari tahun ke tahun? Tapi apakah kita tahu apa makna sebenarnya bulan suci Ramadan dan kesehatan jiwa? Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan sharing, akan berbagi ilmu yang saya miliki terkait Ramadan dan kesehatan jiwa. Ada dua topik kali ini yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah terkait kesehatan jiwa itu sendiri dan juga Ramadan dan sehat jiwa. Sebelum kita masuk dalam topik tersebut, saya ingatkan kembali bahwa manusia itu terdiri dari dua, yaitu jasmani atau fisik ataupun raga yang tampak dan juga rohani ataupun mental atau jiwa yang tak tampak. Namun itu sangat berarti. Hubungan antara jasmani dan jiwa itu sangat erat. Jadi kalau misalnya jasmaninya sakit, maka jiwanya pun terkadang ikut sakit. Kondisi jiwa yang sakit, kondisi fisik pun bisa mengalami sakit. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang sakit gigi itu kelihatan sekali, itu dari fisiknya. Tapi dia juga menjadi marah, nggak mau makan, nggak mood gitu ya. Ternyata itu mempengaruhi di jiwanya. Begitu juga seseorang yang merasakan yang cemas luar biasa, takut yang luar biasa, ternyata berakibat juga dia merasakan jantung saya berdegup kencang gitu. Seakan-akan dia menderita sakit jantung. Padahal belum tentu. Dari fisik dan mental ternyata memang ada hubungannya. Selanjutnya, coba kita mengetahui dulu apa yang dikatakan dengan sehat jiwa. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa kesehatan jiwa itu adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan-tekanan yang ada, dan dapat bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi seseorang yang mampu atau tahu bahwa saya tahu loh, saya punya kelebihan loh, saya juga punya kekurangan, begitu ya. Nah,
itu juga sudah bisa dikatakan jiwanya sehat. Kalau misalnya sehat jiwa menurut Al-Quran dan hadis bagaimana? Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dikatakan sehat jiwanya apabila seseorang itu mampu menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan. Meskipun sebenarnya kenyataannya itu adalah buruk. Misalnya seseorang itu akan perlu perjuangan untuk mengatasi permasalahan, ya, kesulitan, kemudian ujian-ujian, cobaan, begitu. Kita tahu bahwa semua itu tadi, mulai dari permasalahan, kesulitan, ujian maupun cobaan itu merupakan imunisasi kejiwaan. Ya. Jadi imunisasi bukan hanya pada fisik saja. Ada juga imunisasi terkait kejiwaan. Agar apa? Agar jiwa itu menjadi matang, sehat dan kuat. Kita bisa lihat bahwa di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan juga 156 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Selanjutnya yang dikatakan sehat jiwa adalah seseorang yang menikmati dengan puas dan mensyukuri apa yang dimiliki. Kita tahu bahwa semua kerja dan usaha itu pasti ada hasilnya. Setiap orang yang berusaha pasti akan membuahkan hasil. Tapi ingat, milik kita manusia ini ada dua. Yaitu ada yang di luar dari diri kita dan ada yang di dalam diri kita. Apa yang di luar dari diri kita? Kita mengatakan kita punya uang, kita punya barang, kita punya fasilitas, semuanya ada. Itu adalah di luar dari diri kita. Mirip fata morgana. Sedangkan apa yang ada di dalam diri kita? Jantung kita, mata, otak kita, ilmu yang kita miliki, kesehatan, itu yang ada di dalam diri kita. Apabila kita sudah bisa mensyukuri apa yang ada, itu adalah salah satu sehat jiwa. Seperti ada di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku Allah, maka pasti azabku sangat berat. Jadi dari sini kan kita ketahui bahwa seseorang yang dapat merasakan kepuasan dari usaha atau perjuangan hidupnya itu adalah salah satu ciri sehat mental atau sehat jiwa. Yang ketiga adalah
Seseorang yang membiasakan berbagi dan peduli. Ya. Jadi seseorang mempunyai potensi dan kelebihan diri, itu harus digunakan untuk berbagi. Bahagia ketika dapat membahagiakan orang lain. Senang jika dapat menyenangkan orang lain. Berbagi dan memberi itu merupakan hadiah buat diri kita sendiri. Jadi merasa lebih puas memberi daripada menerima. Sesuai dengan firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila sedang berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ciri yang keempat adalah membiasakan berpikir dan berzikir. Manusia itu menjadi unggul karena berolah fikir. Olah fikir dengan apa? Dengan ilmu, dalam memperhatikan semesta, memperhatikan fenomena diri sendiri. Ya. Jadi dengan sikap rasional, objektif dan realistik, gitu ya. Itu seseorang akan ingat dan kagum bahwa sebenarnya sutradara semesta alam ini adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung. Sehingga apa? Membuat daya tahan dan daya adaptasi kita meningkat. Karena apa? Sesuatu apapun itu, ada cobaan, ada ujian, kita tahu, kita berpikir, kenapa ya bisa begini? Apa ya yang menyebabkan ini? Oh iya, ternyata Allah telah menakdirkan saya seperti ini. Jangan berpikir. Karena tahu bahwa ini adalah sebuah takdir. Karena ini adalah sebuah rencana yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kondisi ini akan membuat kita, seseorang, akan relatif bebas dari ketegangan dan kecemasan. Beda kalau misalnya dia kurang percaya dengan adanya Allah. Ya. Maka yang akan dia rasakan adalah, kenapa ini bisa begini, aku kok nggak bisa, terus menerus terfikir itu. Selanjutnya adalah bekerja sama dan tolong menolong, saling memuaskan. Kita tahu bahwa semangat interaksi adalah cara memberi guna kepada manusia. Ya. Mencari kesenangan dengan cara menyenangkan orang lain. Seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 menyampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadiya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan
wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu itu kepada satu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat besar siksaannya. Ciri yang selanjutnya adalah belajar untuk bisa melihat hikmah di balik musibah. Kita tahu bahwa ada hambatan, tantangan, kesulitan, problema hidup. Ya. Itu adalah merupakan salah satu upaya kita untuk proses belajar. Kenapa sih ini kok bisa susah kayak gini? Ya, itu adalah sebuah proses belajar. Kenapa? Untuk mengokohkan dan mendewasakan mental kita. Misalnya seseorang kematian, kegagalan, musibah, ujian hidup. Kita tahu ada hikmah di balik itu. Karena apa? Mungkin itu ada sebuah peluang, ada kesempatan, ada kemudahan setelahnya. Ya. Seperti firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu. Tetapi boleh jadi kamu nggak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Begitu juga dengan Quran surat Al-Insyirah ayat 6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Selanjutnya adalah bereaksi positif walaupun terhadap aksi negatif. Jadi kita tahu nih, ada reaksi positif akan membuat mental sehat. Sehingga hati nurani ini menjadi dominan. Ya kan? Karena ada positif, hati nurani jadi dominan. Dan akan memberikan shock terapi kepada hawa nafsu. Ya. Fitrah manusia itu sebenarnya nggak mampu memusuhi kebenaran dan kebaikan. Ya. Jadi kayak misalnya, kebaikan atau hal positif itu adalah air yang jernih gitu. Kalau misalnya yang namanya hawa nafsu adalah kita ibaratkan dengan air yang keruh. Saat positif itu akan datang terus menerus, maka kondisi hawa nafsu itu kita kasih shock terapi, dia akan keluar. Ya, akan tergantikan dengan yang positif. Seperti Quran surat Fussilat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu ya dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Terakhir adalah menyebar kasih sayang. Ingat, sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling depan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang yang berperilaku penuh kasih adalah orang yang beriman. Seperti Quran surat Al-Balad ayat 17. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawashaw bis sabri wa tawashaw bil marhamah. Dan tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar
dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Selanjutnya adalah membersihkan hati. Memaafkan adalah langkah yang baik untuk membersihkan diri. Memaafkan adalah langkah proaktif tanpa diminta. Memaafkan akan menambah kemuliaan diri. Seperti Quran surat Asy-Syura ayat 43, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Itu tadi adalah ciri-ciri sehat mental berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan untuk Ramadan dan sehat jiwa, kita tahu bahwa di bulan Ramadan banyak sekali kegiatan. Mulai dari puasa, membaca Al-Quran atau tadarus, ya, terus kemudian zakat, sodako, dan juga ada Idul Fitri. Itu semua akan menimbulkan sehat jiwa. Kita tahu dengan puasa, dari penelitian menunjukkan bahwa dengan puasa itu akan efektif dalam mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Dan secara statistik terjadi penurunan yang secara signifikan untuk tingkat stres dan depresi. Pada saat orang puasa, tadi yang termasuk ciri-ciri sehat mental adalah seseorang itu akan mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan. Ya kan? Kalau misalnya seseorang pengen makan, pengen minum, ya kan? Pada saat itu dia tahu nih, lapar banget gitu. Tapi ingat, kenyataannya saya puasa loh. Oh ya, saya bisa menyesuaikan diri. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita sehat mental. Dan dengan puasa itu, seseorang akan mengalami restriksi kalori ya. Sehingga akan terjadi aktivasi dari oreksin, aktivasi dari PCREB, aktivasi BDNF. Itu adalah salah satu yang menyebabkan antidepresan. Jadi dengan puasa itu seseorang itu harapannya adalah depresinya itu hilang. Ya. Dengan puasa juga akan menumbuhkan empati. Karena dengan puasa akan memahami bagaimana orang lain itu merasakan. Memahami kebutuhan orang lain dan terampil dalam mengantisipasi sikap dan tindakan orang lain. Dalam Ramadan kita juga ada kegiatan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran dan juga kajian-kajian agama. Ya. Biasanya kultum begitu ya. Terus kemudian ada banyak kegiatan sebelum buka, sesudah sholat raweh, sesudah sholat subuh gitu ya. Apa fungsinya? Dengan kegiatan itu ternyata akan mampu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Kenapa bisa? Seseorang yang membaca Al-Quran, maka banyak sekali organ tubuh kita yang bekerja. Mulai dari mata melihat, kita bersuara, mulut kita, ya, kita membaca, terus kemudian telinga kita mendengar, otak kita bekerja, itu selalu bekerja. Ya. Terus kemudian dengan kajian-kajian agama juga akan membiasakan seseorang untuk berpikir dan berzikir. Kita tahu tadi adalah termasuk syarat atau ciri orang sehat mental. Dalam Ramadan juga ada kegiatan zakat dan sodako. Itu sudah menunjukkan ya bahwa zakat dan sodako itu adalah sebuah sikap ikhlas terhadap diri dan lingkungan. Seorang yang ikhlas, dia akan memberikan apapun itu yang dia miliki. Dia akan meningkatkan kepedulian sosial. Dia akan membiasakan berbagi dan peduli. Dan juga dia akan menyebarkan kasih sayang. Tadi juga sudah disampaikan bahwa itu juga merupakan ciri-ciri orang sehat mental. Terakhir, dari Ramadan itu sendiri ada aktivitas yang paling ditunggu-tunggu gitu ya oleh anak-anak. Mereka senang sekali. Kapan ini jadi, kapan datangnya waktu Hari Raya Idul Fitri. Di mana di situ ada kegiatan saling memaafkan yang dapat membersihkan hati. Di situ juga ada kegiatan silaturahim, saling berkunjung, saling bertegur sapa. Ya. Itu adalah salah satu bentuk kita manusia saling berinteraksi dengan sesama. Syarat atau ciri orang sehat mental. Jadi ternyata
semua kegiatan yang ada di bulan Ramadan itu adalah kegiatan yang luar biasa untuk mempermudah kita, menguatkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang sehat mental. Besar harapan kami, semoga kita semua, mari kita berdoa bersama, semoga kita semua dapat melewati, menjalankan, mengisi kondisi bulan suci Ramadan itu dengan maksimal. Kita bisa mendapatkan berkah. Berkahan dari bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, bulan yang membuat kita bahagia. Semoga nantinya pun selesai Ramadan, kegiatan itu masih tetap bisa kita laksanakan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.